Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1759. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ingin membunuh dewa kematian, apakah kamu sudah bertanya kepada leluhur ini? Kata leluhur hantu iblis darah, dia menus dingin dan gemuruh bergema di seluruh dunia. Boom! Saya melihat lautan darah mengambang dan tenggelam, tubuh leluhur hantu iblis darah membengkak dalam sekejap, dan gelombang darah di seluruh langit membumbung. Dalam sekejap gelombang darah ini berubah menjadi pilar langit yang masing-masing berisi kekuatan membunuh yang luar biasa. Dan itu datang dalam waktu yang singkat ke depan Kincen. Boom! Lautan darah mengerikan dari leluhur hantu iblis darah bertabrakan dengan kekuatan ruang di sekitar Kincen. Terdengar suara berderit, kekosongan itu pecah. Kamu ingin mati, kata Kincen. Dia sangat ingin membunuh dewa kematian, namun pada saat ini dia diblokir oleh leluhur hantu iblis darah. Mata Kincen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tiba-tiba Kincen menoleh untuk melihat leluhur hantu iblis darah. Niat membunuh yang tak berujung muncul dari matanya secara seketika. Yang mulia menjebak hantu iblis tua Xuangui. Anda tidak hanya menangkapnya tanpa perlawanan, tetapi Anda memohon kepada saya untuk memaafkan Anda. Dan Anda bahkan berani menyerangku kali ini. Oke, sangat bagus. Kalau begitu, aku akan membunuh Anda bersamanya, hanya untuk melihat apakah yang mampu Anda lakukan. Kata Kincen. Dia melangkah maju dalam satu langkah, berjalan seperti naga dan harimau, seperti Raja Dewa yang turun ke dunia dengan sikap yang luar biasa. Saat ini dia melangkah maju, pedang karat misterius di depannya bergetar liar dan langsung diaktifkan menebas langsung ke arah gelombang berdarah di bawah. Cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, merobek kekosongan menjadi sebuah selokan dan terbelah menjadi lautan darah. Cahaya pedang ini belum tiba, namun aura ganas yang terpancar telah membuat leluhur hantu iblis darah sedikit berubah warna. Sebelum Kincen menebas dewa kematian dengan pedangnya, leluhur hantu iblis darah tidak peduli, akan tetapi dia beraninya tidak ceroboh dalam hatinya. Sebelum cahaya pedang Kincen jatuh, leluhur hantu iblis darah langsung membakar asalnya sendiri. Seketika lautan darahnya mendidih dan lautan darah yang luas di bawahnya melonjak hebat seperti air mendidih. Wah, ini pertama kalinya aku melihat orang yang sombong sepertimu di tanah telantar leluhurku ini selama bertahun-tahun. Leluhur ini ingin melihat seberapa mampukah dirimu sehingga berani membunuh leluhur ini. Kata leluhur hantu iblis darah diiringi dengan raungannya, seluruh tubuhnya membengkak dengan liar. Dan lautan darah memenuhi udara seperti orang gila, itu membengkak lebih dari beberapa kali lipat dalam sekejap. Boom! Energi pedang Kincen menembus lautan darah, membelah pilar gelombang berwarna darah yang ditampilkan oleh leluhur hantu iblis darah. Satu demi satu energi pedang menembus lautan darah ke bawah, dan bahkan menghancurkan gelombang berdarah. Lautan darah meledakkan jurang yang panjang. Niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam energi darah ini mengamuk dengan gila-gilaan di lautan darah yang menjelma oleh leluhur hantu iblis darah, membelah gelombang kekacauan. Namun tidak ada masalah serius dengan leluhur hantu iblis darah. Berbeda dengan orang kuat seperti dewa kematian yang memiliki tubuh fisik. Tapi, tubuh fisik dari leluhur hantu iblis darah itu adalah lautan darah yang tak berujung yang diinkarnasikannya. Selama lautan darah itu tidak hancur, maka dia akan menjadi tempat orang yang tak terkalahkan. Nah, kamu ingin membunuh leluhur ini hanya karena seranganmu. Itu hanyalah angan-angan. Lihatlah sangkar darah leluhur ini. Kata leluhur hantu iblis darah. Dia menahan rasa sakit yang parah yang disebabkan oleh serangan Kincen. Dia meraung. Darah memenuhi langit lautan itu membumbung tinggi ke langit yang jauh dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi tirai yang besar, seperti monster prasejarah yang membuka mulutnya yang berdarah untuk menghancurkan Kincen dengan keras, menelannya ke dalamnya. Boom! Lautan darah melonjak dan kekosongan tempat Kincen awalnya berada langsung ditempati oleh lautan darah yang mengerikan, dan tiba-tiba menutupinya, lalu menghilang.
Bocah, kamu telah memasuki sangkar lautan darahku. Mari kita lihat bagaimana aku akan melenyapkanmu dan memurnikanmu menjadi makanan dari leluhur darah ini. Kata leluhur hantu iblis darah, dia meraung ganas. Boom! Di kehampaan tempat Kincen awalnya berada, ada lautan darah yang mengerikan yang menggeliat. Lautan darah itu seperti batu kilangan besar dengan panik mencekik ke arah dalam, dan kehampaan di sekitarnya terus bergetar. Dengan ledakan kekuatan itu yang membuat semua orang gemetar, tidak dapat menahan perubahan warna. Orang itu dijebak oleh leluhur hantu iblis darah. Kandang laut darah, terlalu coboh. Begitu terperangkap di dalam kandang laut darah akan sangat sulit untuk melarikan diri, bahkan jika kamu memiliki basis kultivasi setinggi langit. Namun aku tidak tahu apakah anak ini akan selamat atau tidak. Melihat pemandangan di depan mereka, para master dari banyak area terlarang yang hadir saling berkomunikasi dengan mata bermartabat. Perlu dicatat bahwa leluhur hantu iblis darah itu adalah eksistensi yang sangat istimewa di seluruh tanah telantar. Dan tempat-tempatnya yang paling menakutkan ada di dua tempat. Satu adalah tubuh fisiknya yang dapat berubah menjadi lautan darah. Dia hampir merupakan eksistensi abadi yang tidak bisa mati. Jika dia ingin memusnahkan tubuh fisiknya, maka dia harus sepenuhnya memusnahkan semua lautan darah yang mengerikan itu. Saat itu, leluhur hantu iblis darah dikepung oleh banyak penguasa daerah terlarang karena banyaknya kemalangan yang diakibatkan olehnya. Namun, semua master itu terperangkap olehnya di dalam lautan darahnya dan meninggal di dalamnya. Dan sekarang anak itu telah diselimuti oleh lautan darah milik leluhur hantu iblis darah. Dan semua orang waspada ingin tahu apa hasil akhirnya. Keberadaan yang dapat dengan mudah melukai dewa kematian, atau leluhur hantu iblis darah yang hampir abadi yang tidak memiliki tubuh fisik sehingga dia menjadi abadi. Semua orang sangat penasaran mana yang lebih kuat dari mereka berdua. Oke, melihat Kincen dijebak oleh leluhur hantu iblis darah, dewa kematian tidak dapat menahan kegembiraannya. Lautan darah saudara Suesa begitu kuat sehingga bahkan jika aku dijebak, aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat melarikan diri. Anak ini takutnya akan sulit untuk melarikan diri dari jebakan. Tidak, cepat dan obati lukaku terlebih dahulu, kata dewa kematian. Dia menghela napas lega. Lalu dia buru-buru mulai mengobati luka-lukanya, matanya sangat suram. Di antara kerumunan hanya leluhur seribu tulang yang tetap tenang. Orang ini berani melahap tuan muda Kincen, bukankah itu hanya mencari kematiannya sendiri, kata leluhur hantu seribu tulang. Saat ini di lautan darah leluhur hantu iblis darah yang tak berujung terlihat. Kincen melayang di sana. Kincen menatap dunia di sekitarnya dan melihat lautan darah melonjak di sekelilingnya. Itu seperti puncak gunung yang bergulung ke arahnya. Setiap lautan darah mengandung niat membunuh yang mengejutkan, itu cukup untuk menghancurkan dunia. Ini di dalam lautan darah, kata Kincen. Sudut mulutnya menyeringai. Apakah dia memasuki lautan darah milik leluhur hantu iblis darah? Tidak ada kepanikan di wajah Kincen. Ini wajar. Berapa banyak tempat berbahaya yang dialami oleh Kincen dalam hidupnya. Antara lain, ruang hampa sebelumnya jauh lebih menakutkan daripada bagian dalam dari lautan darah ini. Bagaimana mungkin Kincen akan takut? Karena aku telah memasuki lautan darah, mengapa aku tidak pergi mencari iblis tua Xuangui terlebih dahulu, kata Kincen, matanya berkedip. Dan Kincen segera melangkah keluar mengikuti kendali jiwanya atas iblis tua Xuangui dan berjalan menuju suatu tempat di depannya. Kincen berjalan-jalan seperti di halaman rumahnya, seolah-olah dia sedang menonton. Wah, di lautan darah leluhur ini beraninya kamu bersikap begitu sombong. Melihat Kincen berjalan begitu sandai di kandang lautan darahnya, bahkan tanpa ekspresi takut sama sekali, leluhur hantu iblis darah tiba-tiba gemetar karena marah. Kurang ajar. Selama bertahun-tahun berapa banyak pria kuat yang telah diperangkap olehnya di lautan darahnya, baik di dunia bawah ataupun di tanah telantar ini dapat dikalahkan. Dikatakan bahwa jumlahnya tak terhitung. Setelah orang-orang ini memasuki lautan darahnya, siapa yang tidak akan takut, gemetar, dan dengan panik mencari cara untuk pergi dan ingin melarikan diri? Bagaimana mungkin ada orang yang setenang dan juga sesantai Kincen? Di mata leluhur hantu iblis darah, perilaku Kincen saat ini tidak lain adalah penghinaan yang terang-terangan terhadapnya. Bunuh darah. Diiringi oleh raungan marah leluhur hantu iblis darah, lautan darah mengalir deras. Setiap lautan darah mengandung kekuatan korosif yang mencengangkan.
itu melepaskan kekuatan penindasan yang mengerikan dan menekan Qingchen dalam sekejap. Boom! Lautan darah mencoba merusak tubuh Qingchen dengan gila-gilaan. Selain penindasan ini, ada aura domain darah yang mencengangkan yang menekan Qingchen dengan kuat dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Dua domain. Namun menghadapi kekuatan penindasan yang mengerikan ini, Qingchen malah mencibir. Bagi ahli kuat lainnya di bawah penindasan yang setara dengan domain ganda ini, mereka hanya bisa kelelahan, akan tetapi di mata Qingchen, kekuatan penindasan ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Lapangan luar angkasa, kata Qingchen yang mencibir, dan Qingchen segera melepaskan domain ruangnya. Begitu domain ruang Qingchen dilepaskan, lautan darah di sekitar terjepit dengan gila-gilaan, dan ada suara gemuruh yang konstan dan area vakum independen langsung terbentuk dalam jarak 1000 kaki di sekitar tubuh Qingchen. Seketika tidak peduli seberapa bergelombangnya lautan darah ini, itu tidak dapat menembus tubuh Qingchen sama sekali. Apa? Kata leluhur hantu bis darah, dia tidak bisa menandiri untuk tidak melebarkan matanya. Domain macam apa ini? Itu sebenarnya langsung meremas penindasan ganda dari lautan darahnya. Tidak peduli bagaimana lautan darahnya menyerang, itu tidak dapat menembusnya sama sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lautan darah leluhur hantu bis darah itu mengandung paksaan dari dua domain langit dan bumi. Siapa yang mampu bertahan di bawahnya? Apakah itu alam tatanan abadi? Tapi ini benar-benar neraka. Melihat Qingchen yang diselimuti oleh ruang tak berujung, leluhur hantu bis darah terkejut sekaligus marah. Selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang pernah berada di lautan darahnya yang memiliki cara santai seperti itu dan tidak terpengaruh oleh darahnya sama sekali. Leluhur ini tidak percaya lagi, kata leluhur hantu bis darah. Dia meraung dalam hatinya dan boom, dia mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan lautan darahnya, dan lapisan lautan dengan gila menghantam penghalang ruang di depannya. Tetapi apapun yang dia lakukan, penghalang itu tidak ada yang bergerak. Itu seperti batu yang tidak bisa dihancurkan. Penghalang ruang milik Qingchen seperti bendungan, tidak peduli bagaimana ombak menyapu, itu tidak akan pernah bergerak. Leluhur hantu bis darah ini memiliki beberapa trik, kata Qingchen. Di dalam domain ruang, jantung Qingchen berdetak kencang dan dia sedikit kagum dengan lautan darah yang bergelombang ini. Karena kekuatan lautan darah ini sangat mengerikan ketika menghantam penghalang domain ruang milik Qingchen, kekuatannya sangat mengerikan meskipun tidak seseram pukulan penuh dari sabit kematian milik dewa kematian. Tapi dibandingkan dengan roh-roh jahat seperti itu terlalulah menakutkan. Dan juga dibandingkan dengan serangan sabit kematian, serangan lautan darah leluhur hantu bis darah ini juga lebih mengerikan. Itu menembus kemana-mana. Setelah terbungkus di lautan darah, hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi dan seseorang hanya bisa bertahan dan melawan dengan kuat. Tidak seperti menghadapi serangan dewa kematian seperti Raja Hantu Seni yang masih memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri setelah dikalahkan. Bahkan Qingchen yang dikelilingi oleh lautan darah saat ini perlu terus-menerus merangsang kekuatan ruang untuk melawan dan mencegah penghalang ruang agar tidak meledak. Tidak mengherankan bahwa leluhur hantu bis darah begitu terkenal di tanah telantar. Artinya dia, Qingchen, ada di sini dan hampir mustahil untuk menyenangkan penguasa lain dari area terlarang saat ini. Dan dia juga mengendalikan sebagian kekuatan jantung ruang di ruang kosong ini sebelumnya dan membentuk medan ruang yang unik. Jika tidak, dengan menggunakan itu, Qingchen mungkin tidak akan aman dan sehat. Lautan darah seperti ini mengandung kekuatan yang mencengangkan dari aturan dunia bawah. Jika leluhur hantu iblis darah ini terbunuh, maka dia dapat ditelan oleh leluhur sungai darah di masa depan dan dapat digunakan untuk memadukan yin dan yang untuk meningkatkan kekuatannya, kata Qingchen dalam hati. Meskipun Qingchen terjebak di dalam lautan darah, namun di mata Qingchen leluhur iblis darah ini sudah menjadi santapan di dalam piringnya. Namun tidak perlu terburu-buru untuk saat ini membunuh leluhur hantu iblis darah. Pertama-tama, temukan iblis tua Xuan Gui lebih dulu, kata Qingchen. Dia dengan cepat berjalan ke depan tempat napas asal iblis tua Xuan Gui berasal. Anak ini melihat bahwa Qingchen masih begitu tenang di bawah serangannya sendiri. Leluhur hantu iblis darah bahkan menjadi lebih marah lagi, matanya ganas. Dia menembakkan cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan lautan darah yang luas menjadi semakin intens. Serangan gila yang hampir putus asa menghantam domain ruang yang ditempatkan oleh Qingchen.
Aku tidak percaya selama aku terus berusaha. Domain ruang ini pasti akan dapat kutembus, kata leluhur hantu iblis darah. Dia meraung dalam hatinya, dan dia terus menyerang domain ruang Qinchen dengan putus asa. Air yang menetes terus-menerus dapat mengikis batu. Oleh karena itu, selama dia terus-menerus menyerang, maka dia tidak percaya bahwa Qinchen akan selalu dapat mempertahankan domain ruangnya tanpa dapat ditembus olehnya. Boom, boom. Di bawah dampak lautan darah, penghalang ruang Qinchen terus-menerus membuat raungan keras. Tetapi Qinchen tidak peduli dan terus berjalan maju. Baiklah, apakah anak ini ingin bertemu dengan iblis tua Xuan Gui itu? Kata leluhur hantu iblis darah. Dia akhirnya merasakan tujuan Qinchen. Dan boom, gelombang darah tebal menghalangi Qinchen dalam sekejap mencoba menghentikannya untuk maju. Qinchen pun mengerutkan kening, matanya dingin. Ingin menghentikanku, konyol, Qinchen mencibir. Dan domain ruang di sekitarnya bergetar hebat. Boom, lautan darah di depannya dengan cepat terguncang oleh kekuatan ruangnya. Segera suara domain hancur terdengar di bawah domain ruang Qinchen. Domain lautan darah yang dilepaskan oleh leluhur hantu iblis darah membuat suara retakan yang keras dan tidak dapat menghentikan Qinchen sama sekali. Kurang ajar, kata leluhur hantu iblis darah. Dia terkejut sekaligus marah. Kultivasi macam apa yang dimiliki oleh anak ini? Bagaimana domainnya bisa begitu menakutkan? Di bawah domain gandanya tidak hanya tidak terpengaruh sama sekali, tapi bahkan tidak dapat menjebak pihak lain sedikit pun. Pada saat ini leluhur hantu iblis darah tidak dapat menahan perasaan berbulu. Semua lawan yang pernah dihadapinya sebelumnya tidak pernah seseram anak ini. Pihak lain ini seperti landak yang ditutupi duri tajam, membuatnya tidak mungkin untuk berbicara. Setelah berjalan beberapa saat, Qinchen akhirnya berhenti dan melihat masa niat membunuh melonjak keluar dari lautan darah di depannya, dan sepotong air laut mati dengan radius sekitar 100 mil muncul di depannya. Di pinggiran laut mati, lautan darah terus-menerus membombardir laut mati. Setiap kali ada benturan, maka ada suara yang membakar. Lautan darah itu mengeluarkan hawa panas yang membakar, tetapi sama sekali tidak dapat menembus area laut mati. Dan air laut mati ini terus-menerus berenang, membentuk penghalang laut mati, membentuk dunia sendiri, mencegah bagian dalamnya untuk terkikis. Meskipun kekuatan lautan darah hantu iblis darah itu masih terlalu jauh di belakang air laut mati, bahkan lebih kuat daripada leluhur hantu iblis darah, namun ia tidak dapat menembus penghalang laut mati yang hanya berjarak 100 mil. Iblis tua Xuan Gui, kata Qinchen. Dia berteriak dingin. Terlihat iblis tua Xuan Gui di bawah air laut mati dan terus melindungi diri sendiri. Itu tuanku, kata iblis tua Xuan Gui dari penghalang laut mati. Suara iblis tua Xuan Gui bersemangat keluar. Mengapa Anda ada di sini? Saat berikutnya suaranya tiba-tiba berubah. Tuanku, tempat ini berada di dalam lautan darah milik leluhur hantu iblis darah. Tempat ini penuh dengan bahaya. Anda harus segera pergi dari sini, kata iblis tua Xuan Gui. Pergi? Qinchen menus dingin. Apa yang perlu ditakutkan pada lautan darah ini? Kamu juga berada di bawah komandoku, dan kamu terjebak di lautan darah yang belaka ini. Itu hanyalah sampah, kata Qinchen. Apa, tuanku penguasa dunia bawah? Kata iblis tua Xuan Gui. Suaranya penuh dengan keraguan. Bawahanlah yang telah jatuh ke dalam prestise dunia bawah, dan aku meminta penguasa dunia bawah untuk menghukumku, kata iblis tua Xuan Gui. Baiklah, menghukum itu wajar, tapi tunggu sampai kita keluar dari sini, kata Qinchen. Matanya acuh tak acuh dan Qinchen melangkah maju, langsung memasuki penghalang laut mati. Penghalang laut mati yang mengerikan ini memungkinkan Qinchen masuk tanpa halangan apapun. Sialan, di lautan darah, leluhur hantu iblis darah mengutuk. Awalnya dia ingin menunggu Qinchen dan iblis tua Xuan Gui bertemu. Begitu ada kekurangan, dia langsung memanfaatkan kesempatan untuk membunuh satu orang pertama. Namun siapa sangka bahwa air laut mati sama sekali tidak menghalangi Qinchen, sehingga dia bisa masuk dengan mudah. Dia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat Qinchen dan iblis tua Xuan Gui bertemu di dalam penghalang laut mati. Sialan, jika leluhur ini bisa mendapatkan air laut mati lalu menyatukan dengan lautan darahku, siapa lagi yang bisa menjadi lawanku di tanah telantar ini? Kata leluhur hantu iblis darah. Dia menatap penghalang laut mati di depannya dan berkata dengan marah. Hanya penghalang laut mati dengan radius 100 mil saja itu sudah cukup mencegahnya menyerang iblis tua Xuan Gui. Jika dulu stok ini bisa dikendalikan olehnya,
maka orang seperti iblis tua Xuan Gui mungkin akan dimusnahkan olehnya dalam hitungan menit di lautan darahnya. Dan tidak akan membiarkannya bisa bertahan sampai sekarang. Saat ini di dalam penghalang laut mati, dengan satu langkah Qin Chen sampai ke bagian dalam penghalang laut mati dan melihat iblis tua Xuan Gui di dalamnya. Pada saat ini iblis tua Xuan Gui berada dalam kondisi yang cukup baik. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memobilisasi air laut mati demi menjaga keselamatannya. Melihat Qin Chen, iblis tua Xuan Gui buru-buru berlutut dengan satu lutut karena panik. Matanya penuh rasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan dunia bawah." Memalukan, kata Qin Chen menus dingin. Iblis tua Xuan Gui tampak semakin malu. "Tuanku, Anda..." Dia menatap Qin Chen dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya, aura tuanku telah meningkat pesat sehingga bahkan dia menjadi ketakutan. Terlebih lagi, kapan tuanku menyebut dirinya sebagai penguasa dunia bawah? Qin Chen tahu bahwa iblis tua Xuan Gui memiliki banyak rasa ingin tahu di dalam hatinya, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan dan berkata, "Baiklah, bangun." "Ya baik tuanku." Iblis tua Xuan Gui buru-buru berdiri. "Tuanku, lautan darah leluhur hantu iblis darah ini sangat menakutkan. Begitu terperangkap dan tidak dapat membedakan arah, mustahil untuk bisa membebaskan diri. Itu juga karena air laut mati sehingga bawahan dapat masih selamat. Jika orang lain saya khawatir, orang itu akan mati dengan mudah." "Sekarang singkirkan air laut matimu," kata Qin Chen. Dia berkata dengan jijik. "Tapi tuanku," kata iblis tua Xuan Gui, dia tercengang. Dengan air laut matinya yang disingkirkan dan mereka tanpa perlindungan, bukankah leluhur hantu iblis darah dapat menyerang mereka tanpa ampun? "Jika aku menyuruhmu menyingkirkannya, maka kamu singkirkan saja," kata Qin Chen. Wajahnya menjadi gelap. Dia menatap iblis tua Xuan Gui. Paksaan yang samar terpancar dari tubuh Qin Chen membuat iblis tua Xuan Gui terkejut. "Tuanku ini semakin menakutkan saja." Iblis tua Xuan Gui menjadi ketakutan dalam hatinya dan dia tidak berani berbicara lagi. Dengan suara keras, iblis tua Xuan Gui segera menyimpan kembali air laut mati di sekitarnya. Dalam sekejap, Qin Chen dan iblis tua Xuan Gui langsung terkena pandangan dari leluhur hantu iblis darah.